Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afifah Ardani dari Prodi Broadcasting Fakultas Ilmu Komunikasi Mercubuana, Jakarta. Kali ini, saya akan mempresentasikan tentang fenomena penggunaan bahasa gaul di Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke materinya sekarang. Fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Topik yang kita bahas kali ini, yang pertama ada penggunaan bahasa Indonesia pada masa kini, bentuk dan struktur pemakaian bahasa gaul, faktor banyaknya penggunaan bahasa gaul, dampak dari penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia, dan yang terakhir, minimalisir pergeseran bahasa Indonesia akibat hadirnya bahasa gaul. Yang pertama adalah latar belakang. Di era globalisasi ini, kecanggihan teknologi mulai berkembang pesat, di mana dengan adanya media, lingkup pergaulan masyarakat semakin luas dan mulai terciptanya kebiasaan-kebiasaan yang baru. Salah satu contohnya ialah hadirnya bahasa asing dan bahasa gaul dalam berkomunikasi. Penggunaan bahasa gaul sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Bahkan, penggunaan bahasa gaul lebih mendominasi di kalangan para remaja daripada bahasa formal. Bahasa Indonesia yang formal lebih banyak digunakan dalam keadaan tertentu yang bersifat resmi. Yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia pada masa kini. Perkembangan zaman membuat bahasa Indonesia mengalami banyak perubahan, mulai dari pengucapan sampai penulisan. Perubahan ini juga membuat bahasa gaul hadir dalam komunikasi antar manusia. Meskipun enak didengar, penggunaan bahasa gaul yang mulai mendominasi kehidupan sehari-hari dapat membuat masyarakat masa kini mengalami kesalahan dalam penulis dan pengucapan yang mereka tidak sadar. Kenapa kesalahan bahasa Indonesia secara lisan bisa terjadi? Ini terjadi ketika seseorang sering mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa lainnya, serta memplesetkan bahasa Indonesia seperti dalam pengucapan bahasa bosku menjadi bosku. Meskipun bahasa gaul lebih mendominasi dalam keseharian masyarakat, bahasa Indonesia yang benar tetap masih banyak digunakan. Hanya saja dipakai dalam ruang lingkup yang formal, seperti dalam lingkup lembaga, lingkup pendidikan, lingkup perusahaan, dan lingkup lainnya yang bersifat resmi dan berstruktur. Kemudian, apa itu bahasa ibu? Dalam KBBI, bahasa ibu adalah bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak lahir lewat interaksi dengan sesama anggota masyarakat bahasanya, seperti keluarga dan lingkungannya. Menurut Rohenda, dengan bahasa ibu sebagai salah satu instrumen perolehan bahasa dapat menunjang beberapa aspek keperkembangan pada anak seperti dalam penggunaan bahasa, kognitif, dan emosional. Selain itu, penggunaan bahasa ibu dapat meningkatkan komunikasi anak di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah, mendorong kemampuan belajar pada anak, serta memaksimalkan perkembangan kognitif pada anak. Bahasa ibu tentu berasal dari bahasa yang digunakan dalam sehari-hari, di mana bahasa gaul digunakan dalam berkomunikasi. Anak yang masih kecil akan terbiasa mendengar bagaimana cara orang dewasa berkomunikasi yang kemudian diaplikasikan dalam pergaulannya. Yang kedua, bentuk dan struktur pemakaian bahasa gaul. Seiring dengan pengembangan zaman, terjadi perubahan baik lisan maupun tulisan dalam berkomunikasi yang dianggap lebih santai daripada bahasa baku itu sendiri. Bahasa ini dikenal dengan bahasa gaul. Bahasa gaul sendiri telah ada sejak tahun 80, namun pada masa itu bahasa gaul dikenal dengan istilah prokem. Menurut Mulyana, bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu. Prokem atau bahasa gaul juga dapat diartikan sebagai sandi, karena tidak semua kalangan umur mengerti dan memakai bahasa gaul dalam kesehariannya. Kemudian di sini ada contoh dari penggunaan bahasa gaul. Yang pertama ada kosakata bahasa gaul yang sering kita dengar saat percakapan, seperti gue, lo, sabi, santuy. Kalimat ini bisa digantikan untuk saya, anda, bisa, dan santai. Yang kedua, maaf ini agak kebalik. Yang kedua, pertama ada penghilangan huruf fonem awal, seperti sudah menjadi udah, saja menjadi aja, memang menjadi emang. Yang ketiga ada pergantian huruf dari A menjadi E.
seperti seram menjadi serem, senang menjadi senang, cepat menjadi cepat. Yang ketiga, ada faktor penggunaan bahasa gaul. Yang pertama, ada pengembangan teknologi dan media digital. Selain pengembangan zaman, pengembangan teknologi pun tidak maju dan tidak dapat dipungkiri. Hadirnya internet semakin terlihat dengan adanya perubahan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan, bisnis, dan bidang lainnya. Media digital telah banyak diakses oleh berbagai kalangan, dari usia muda hingga dewasa. Berbagai tren baru hadir dalam media digital, termasuk kosakata-kosakata bahasa gaul yang baru, mulai dari bahasa diplesetkan hingga bahasa yang diubah hurufnya, baik bahasa asing maupun bahasa Indonesia. Penggunaan media digital tentu tidak ingin ketinggalan tren yang sedang ramai. Mereka menggunakan suatu kosakata yang sedang booming atau viral, merupakan kesenangan tersendiri bagi penggunanya. Ini adalah penyebab suatu bahasa gaul dapat tercipta, tidak hanya dalam media digital, tetapi dapat digunakan juga dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, terkesan lebih santai dalam membangun suatu hubungan. Kenapa terkesan lebih santai? Karena dengan menggunakan bahasa gaul yang ada, maka seseorang akan terkesan lebih akrab daripada menggunakan bahasa formal yang biasanya orang-orang pakai dalam lembaga resmi. Terus yang kemudian ada faktor internal, yaitu faktor yang ada di sekitar diri sendiri, seperti keluarga dan pergaulan, serta faktor eksternal, yaitu perkembangan teknologi dan adanya penduduk pendatang. Kemudian, dampak dari penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu adanya inovasi bahasa, meningkatkan kreativitas generasi muda, membangun kedekatan saat berkomunikasi. Sementara dampak negatifnya, hilangnya eksistensi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dianggap bahasa kedua, yang dimana berarti bahasa gaul merupakan bahasa yang sering digunakan daripada bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, pergeseran bahasa. Yang terakhir, meminimalisir pergeseran bahasa Indonesia akibat hadirnya bahasa gaul. Bahasa Indonesia dapat mengalami kepudaran apabila penggunanya bahasa gaul tidak terkontrol. Langkah-langkah untuk meminimalisirnya seperti berikut. Yang pertama, menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa. Yang kedua, perlunya pemahaman terkait bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, adanya peran variasi bahasa Indonesia dan penggunaannya. Dan yang terakhir, menekankan penggunaan bahasa Indonesia di media massa. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam membuat presentasi ini. Itulah presentasi saya mengenai fenomena penggunaan bahasa gaul di Indonesia. Saya rasa cukup untuk presentasi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.